Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita semua dipanggil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus hanya ada kepastian, dan di dalam Yesus ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Semakin kita memahami kerajaan Yesus Kristus, kita akan semakin memahami kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dan kita menyadari betul sebagai manusia, kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru ketika Yesus, Dia Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai manusia, kita melihat satu kebenaran yang luar biasa. Dan memang manusia akan dijangkau oleh pribadi Allah sendiri yang adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia rela menjadi manusia supaya manusia bisa memahami secara manusia tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, ya berbicara kembali tentang kerajaan Yesus Kristus, ini adalah pengharapan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya mau sampaikan kembali bahwa di dalam Yesus hanya ada kepastian. Di dalam Yesus hanya ada kepastian. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu kita harus tetap antusias, kita semakin semangat untuk belajar mengenal siapa pribadi Yesus Kristus. Karena ketika kita memahami dan mengenal betul pribadi Yesus Kristus, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa, banyak cara orang ingin mencari kebenaran, ingin mencari pribadi Allah semesta pencipta langit dan bumi. Namun mereka harus mencarinya begitu rupa dan melakukan banyak hal yang mereka sendiri kadang tidak tahu apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Namun berbahagialah jika hari ini kita bisa belajar firman Tuhan, firman yang sudah teruji, firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kita satu keyakinan bahwa ini adalah bukti kasih Tuhan sendiri kepada umat manusia. Ya, walaupun sampai hari ini masih belum ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun saya yakin dan percaya Tuhan akan mencari dan memanggil mereka, ya, untuk mereka memperoleh keselamatan, yaitu melalui setiap firman yang disampaikan, berita Injil keselamatan yang disampaikan oleh hamba-hambanya sampai hari ini. Dan saya sangat yakin sekali bahwa berita Injil ini akan disampaikan sampai ke ujung bumi. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kabar baik ini dan menerima berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita belajar tentang kerajaan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana orang Farisi, Nikodemus, ya, Nikodemus seorang Farisi yang penasaran, dia kepingin memahami dan ingin tahu siapa sosok Yesus itu. Dimulai dari dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Disampaikan juga di mana dia sangat tertarik dengan pengajaran-pengajaran Yesus, sehingga dia ingin berjumpa secara pribadi malam-malam hari, ya, supaya tidak ada orang yang tahu. Namun justru dengan kisahnya ini kita bisa melihat bahwa dengan cara apapun Tuhan ingin dikenal, Tuhan pasti hadir. Selama pintu surga terbuka, selama kerajaan Yesus terbuka sampai hari ini, Dia akan hadir ketika hati kita membuka diri untuk Yesus masuk. Dan hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara yang belum percaya dan mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara juga membuka hati untuk bisa menerima kebenaran ini. Walaupun saya sangat yakin Tuhan akan bekerja melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara semuanya, karena bukan kuat dan gagah manusia, tapi oleh kuasa Tuhan. Dan kembali saya diingatkan bahwa kerajaan surga, berbicara tentang kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal sukacita, damai sejahtera. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang kerajaan Yesus, berbicara tentang kebenaran, ya, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan berbicara tentang kerajaan Yesus bukan sekedar ucapan atau dongeng atau kalimat-kalimat biasa, tetapi berbicara tentang kerajaan Yesus, berbicara tentang kuasa. Amin. Bukan sekedar ucapan doang, ya, tetapi dari kuasa, otoritas Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ketika kita belajar tentang kerajaan Yesus, kita akan terus melangkah maju. Kita akan terus semakin masuk ke dalam janjinya. Ya, selagi kita masih tinggal di dunia ini, kita harus terus melangkah. Ya, terus melangkah maju, yaitu mengenal pribadi Yesus Kristus.
Luar biasa. Tema kali ini akan saya beri judul terus mencari kerajaan Yesus. Karena kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10 dan 12 saya akan bacakan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus. Dia seorang tokoh yang juga mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika dia diutus untuk mencari orang-orang murid-murid Yesus dan dimasukkan penjara. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zamannya. Namun ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Inilah titik di mana dia mulai memahami kebenaran tentang kerajaan Yesus Kristus. Ya, dia berkata secara manusia, ya hari-hari ini aku melihat masih samar-samar. Dikatakan ya, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini satu ungkapan. Secara manusia Paulus memang belum masuk dan merasakan kerajaan Allah. Namun dia dengan iman, dengan pengharapan, dia memiliki satu keyakinan bahwa kelak dia akan bersama dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Pengharapan kita sama dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kita kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Akan berjumpa muka dengan muka seperti hari ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan firman Tuhan juga berkata, jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita harus menantikannya dengan tekun. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini tema kita terus mencari kerajaan Yesus. Walaupun kita sadar kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Kadang kita jatuh bangun, kita harus bangkit lagi. Kita kadang juga jatuh lagi, namun kita masih diberi kesempatan bangun lagi. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Oleh karena penyertaan Tuhan, amin. Seringkali saya katakan, ya langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan ini. Ya, tentang kerajaan Yesus Kristus. Saya sedikit tertarik di dalam Matius 3. Ya, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini sebagai ayat pembuka Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ya, minggu lalu kita bicara tentang Nikodemus, orang Farisi. Dia tokoh yang luar biasa, yang juga ingin mengenal pribadi Yesus, dan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ini satu pengalaman yang bagi orang-orang Yahudi tidak semua. Mari kita akan membaca Matius 3 ayat 4 sampai yang ke-8. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7, tetapi waktu Yohanes melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ya, perhatikan kalimat ini, banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, ya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes Pembaptis, dia membaptis banyak orang. Dan ternyata ada juga banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Dan harapan Yohanes, mereka orang Farisi dan Saduki ini betul-betul bertobat, ya, mengerti dan mengenal maksud Yohanes membaptis mereka. Saya akan bacakan sekali lagi ayat selanjutnya supaya kita lebih paham tentang kisah ini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar
pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes berkata, ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi ketika kita sebagai pengikut Kristus, kita juga akan dibaptis karena ini perintah Tuhan. Ya, itu sebagai tanda pertobatan. Kenapa orang Kristen harus dibaptis? Karena itu perintah Tuhan. Baptislah mereka. Ya, dan dikatakan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yohanes membaptis orang-orang biasa, ya, jemaat biasa, dia membaptis melakukannya dengan biasa saja. Tetapi ketika banyak orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes memberikan peringatan. Ya, di sini dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini satu hal yang harus kita renungkan. Ya, seringkali kita ini memang bukan orang Farisi, bukan orang Saduki. Tapi hidup sebagai orang percaya, kadang kita ini juga masih keras kepala, tegar tengkuk. Kita sudah diingatkan berkali-kali, tapi kita masih keras kepala. Kita sudah ditegur, kita bahkan sudah dihajar oleh Tuhan, tapi kita masih keras hati. Ini yang tidak diinginkan oleh Yohanes pada waktu itu. Dan Yesus pun juga mengajar, ya, bahkan mengingatkan dengan keras kepada orang-orang Farisi, supaya mereka betul-betul bertobat, sehingga ayat yang ke-8 ditegaskan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini yang diharapkan oleh Yohanes pada waktu itu, supaya orang-orang Farisi tidak hanya sekedar melakukan ritual baptisan, tidak hanya sekedar dibaptis, ya, tapi hidupnya tidak mengalami pertobatan yang sungguh. Jadi sampai hari ini kita juga melihat banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus dibaptis. Tapi kenapa mereka hidupnya masih dalam kecimpung dosa? Mereka tidak mengalami suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Apalagi menghasilkan buah pertobatan. Jadi tidak heran jika banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, mereka masih melakukan atau hidup di dalam dosa. Mereka tidak menyadarinya. Dan mereka tidak membuahkan apa yang baik yang Tuhan harapkan. Ya, sampai hari ini masih ada Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak heran Bapak Ibu Saudaraku. Ya, walaupun sudah dibaptis, tidak jaminan orang itu hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, oleh sebab itu kenapa kita harus terus mencari kerajaan Yesus. Hidup di dalam terang kerajaan Yesus Kristus. Supaya apa yang baik, apa yang tidak layak, ya, dalam hidup kita ini semakin dibersihkan. Hidup kita semakin dilayakkan. Karena kita akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan yang kudus. Sehingga standar Tuhan, dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga, karena dia sempurna. Ini adalah standar Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana syarat-syarat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa memasuki kerajaan Yesus Kristus. Secara manusia kita tidak mampu, memang. Kita tidak layak, kita orang-orang yang tidak pantas masuk kerajaan Yesus Kristus. Tapi kenapa dia mau datang ke dunia? Kenapa dia mau hadir ke dunia? Menunjukkan bukti kasih Allah yang sesungguhnya kepada kita. Asal kita percaya kepada dia. Hanya percaya saja Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kadang saya berpikir orang yang disalibkan di sebelah kanan atau kiri memang tidak dijelaskan. Yang pasti orang yang mau mengaku dosanya dan dia mau menerima Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang yang disalibkan di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Secara manusia enak ya, dia orang berdosa tiba-tiba mati langsung masuk surga. Ya itu wewenang Tuhan lah. Itu keputusan Tuhan, kita juga tidak bisa iri hati atau kok enak ya. Sehingga pemikiran kita kadang timbul, aku tak hidup dosa dulu, nanti aku terakhir. Jangan mencobai Tuhan. Ya, jangan berkata, aku yang pertobatannya nanti ajalah. Aku keri-kerinan bertobatnya. Saudara jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kalau saudara diberi waktu untuk bisa bertobat. Kalau tidak, saudara akan binasa selamanya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya Yesus sampai hari ini, mari kita terus berjuang untuk memasuki kerajaan Allah. Memang firman Tuhan mengatakan pintu itu sempit dan sesak. Itu supaya kita sebagai manusia ikut ambil bagian apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Dan selebihnya itu Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita.
Sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini, kita adalah orang-orang yang selalu memiliki pengharapan. Kita tetap harus memiliki antusias, semangat berjuang. Ya, kita adalah orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan. Sehingga hari ini kita harus memiliki keyakinan bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Dan salah satunya kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan Yesus. Amin. Mari kita akan lanjutkan Bapak Saudaraku. Sehingga yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Luar biasa. Dan tentunya ada satu ayat yang istimewa yang hari ini kita harus pahami. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, yang pertama, karena itu syarat. Kenapa saya katakan itu syarat? Hidup benar itu syarat. Syarat mutlak, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kita bukan karena kuat dan gagah kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Ketika kita mengakui dengan mulut kita, ya, ketika kita percaya dalam hati, maka kita diselamatkan. Ini firman Tuhan. Sehingga, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena itu syarat. Hidup benar itu adalah syarat kita masuk dalam kerajaan Yesus. Kapan kita benar di mata Tuhan? Yaitu ketika kita dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah menghapus segala dosa kita. Yang telah menebus segala kesalahan kita. Dia adalah domba Allah yang kudus yang disediakan oleh Allah sendiri supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah dasar, yaitu iman pengharapan kita. Ya, ini adalah syarat. Ketika kita percaya kepada Yesus maka kita akan dibenarkan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa yang harus ditebus oleh Tuhan. Sehingga ketika kita ditebus oleh Tuhan, maka kita dipandang layak oleh Tuhan. Kita dipandang benar oleh Tuhan. Sehingga kebenaran kita bukan dari kita sendiri, tapi kebenaran menurut kehendak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jika hidup benar itu sebuah syarat, kita melihat dunia saja, ya orang bekerja harus ada syarat-syaratnya. Orang mau jadi presiden saja harus ada syaratnya. Segala sesuatu dalam dunia ini harus ada syaratnya. Apalagi masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Jadi tentang syarat kita harus menggenapi dan melakukan apa yang menjadi syarat Tuhan tentunya. Ya, sehingga dikatakan ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah itu adalah perintah. Dan perintah itu tidak hanya sehari dua hari, tetapi setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kata carilah itu kata perintah, setiap hari kita harus mencari kebenaran. Supaya kita sampai berjumpa, dikatakan tadi muka dengan muka. Setiap hari kita bangun tidur, kita mencari kebenaran. Ya, walaupun jujur secara manusia kadang kita ini maunya berontak, tidak mau diatur oleh Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita kalau sudah menjadi milik Tuhan, semuanya akan enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, semuanya akan enak. Sebab yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan syarat ini, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukannya dengan sukacita. Ya, di sini supaya kita diajar untuk tidak keras kepala dan tegar tengkuk. Ternyata saya merenungkan hal ini luar biasa. Ketika kita diajar, dilatih oleh Tuhan, supaya kita ini bisa belajar tidak keras kepala. Ya, tidak tegar tengkuk. Kenapa Tuhan selalu mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka masih terus melawannya. Mereka terus memberontak. Ya,
Sehingga ketika Tuhan mengingatkan mereka, mereka masih saja tidak mau berubah. Tentunya kita tidak ingin disebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang Saduki. Ya, kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Supaya kita ini tidak keras kepala dan tegar tengkuk. Bahkan dikatakan supaya kita menghasilkan buah pertobatan. Jadi poin ini sangat penting. Jika kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah sebuah syarat. Maka kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan ayat ini sungguh luar biasa. Yaitu ketika kita membaca kalimat carilah dahulu kerajaan Allah. Hanya sampai di situ saja kita sudah bisa memahami kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Kenapa ditambahkan dan kebenarannya? Maksud kata dan kebenarannya ini supaya kita melihat bukti-bukti kasih Tuhan, bukti-bukti kerajaan Allah itu hadir di dunia ini. Buktinya adalah pribadi Yesus turun ke dunia. Dan kebenarannya adalah pribadi Yesus yang telah hadir ke dunia. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban, untuk menjadi penebus dosa. Ini adalah kebenarannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah bukti peristiwa yang pernah dan sudah terjadi. Sehingga ini disebut sebagai kebenaran. Dan kita yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, tidak akan binasa. Jadi kenapa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian disambung dengan dan kebenarannya, hal-hal yang mendukung kebenaran tentang kerajaan Allah, yaitu tentang sosok pribadi Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jika yang pertama itu adalah syarat, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah? Syarat untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena ini syarat mutlak yang Tuhan nyatakan. Jadi jangan heran Bapak Saudaraku ketika kita hidup di dunia ini, kita harus banyak mengalami hal-hal sangkal diri. Ya, apa yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus menyangkali. Itu tidak bisa dipungkiri sebagai pengikut Kristus. Ya, banyak hal. Sangkal diri, pikul salib, ini juga hal yang tidak mudah. Pengajaran yang tidak mudah. Namun Tuhan yang memampukan kita. Amin. Iya. Mari kita akan terus bergairah dalam hal ini. Jika kita mau belajar tentang firman Tuhan, banyak hal-hal yang membuat kita kadang manusia kita ini bisa berontak. Kok harus begini Tuhan, harus begitu. Tetapi sadarlah, itu adalah sebuah syarat yang memang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kemudian poin yang kedua Bapak Saudaraku, ya, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yaitu supaya kita tidak tergeser oleh ajaran dunia. Ya, Matius pasal 6 ayat 31-32, mari kita akan melihat kebenaran ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mencari sesuatu yang sementara, hanya makan dan minum dan pakai, hanya pikirannya itu saja Bapak Saudara. Mereka yang bingung dalam hal ini, mereka adalah orang-orang dunia yang dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Tuhan pasti akan cukupkan. Apa yang saat ini saudara sedang kumpulkan? Apa yang saudara sedang pikirkan? Apakah hal itu menuju kepada kerajaan Yesus? Mari kita renungkan hidup kita. Ya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi tipikal orang-orang yang masih tinggal dalam dunia atau orang-orang yang masih berpikiran tentang dunia. Mereka hanya berpikir tentang makan, minum, dan pakai. Ya. Besok pingin pakai apa, rumah, mobil, mewah semuanya, baju yang bagus-bagus. Ya, kita memang butuh pakaian, kita butuh makanan, butuh minum untuk hidup. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Namun seringkali orang-orang percaya bisa
tergeser. Hanya ingin nuruti keinginan dagingnya, keinginan matanya. Ya, sehingga mereka berpikir hal-hal yang sementara. Ya. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, kita semua membutuhkan semua itu. Dan saya percaya secara pribadi saya mau sampaikan Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ya, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mencari kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Mereka hanya berpikir untuk hal-hal yang materi, hal-hal yang dunia yang bersifat sementara. Namun Tuhan ingin mengajar kita, membawa kita untuk kita berpikir tentang hal-hal yang kekal, hal-hal yang rohani. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Adam yang pertama diciptakan oleh Tuhan dari hal yang alami. Ya, dan Adam yang pertama ini berakhir dalam kebinasaan, dalam dosa. Namun Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dia hadir, dia menggenapi firman Tuhan. Apa yang binasa akan diubah menjadi tidak binasa, yaitu yang bersifat kekal, yaitu bersifat roh. Oleh sebab itu, Yesus hadir ke dunia untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi hukum Taurat yang bersifat daging. Tetapi Yesus, dia turun ke dunia, dia bersifat roh yang menyelamatkan. Ya, kita masih mengenakan tubuh daging dan akan binasa. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan diubahkan. Amin. Ya, kita akan dibaharui manusia batin kita. Tubuh semakin tua, tapi batin kita semakin kuat di dalam Yesus. Amin. Kita harus meyakini hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekali lagi apa yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka hanya berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan daging saja. Mereka hanya ingin mencari kepuasan-kepuasan secara materi dan keinginan mata dan nafsu-nafsu daging yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ketika kita mau masuk dalam kerajaan Yesus Kristus, kita benar-benar dipersiapkan untuk hal ini. Yaitu sangkal diri dan pikul salib. Ini pengajaran yang tidak mudah memang. Tetapi kita mau tidak mau harus masuk ke sana. Ya, saudara dan saya harus masuk ke sana. Masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Jadi itu poin yang kedua, Bapak Saudaraku. Kemudian Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ini poin yang kedua, Bapak Saudaraku, Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Supaya kita tidak tergeser oleh ajaran dunia. Hendaklah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu ada kalimat hendaklah. Ada beberapa kali, di sini kita melihat ada 4 kali kalimat yang mengatakan hendaklah. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini satu kalimat perintah, karena hendaklah. Ya, itu ajakan, Bapak Ibu Saudara. Ajakan, tawaran, dan berakhir kepada perintah, hendaklah kamu. Ya, tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Dia, kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seberat apapun yang kita alami hidup ini, yakinlah Tuhan menyertai kita. Kita tetap bersyukur dan selalu bersyukur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya seringkali orang melihat, wah,
Kita mungkin orang-orang yang kayaknya tidak ada beban, tapi kita percaya justru dengan ucapan syukur kita ini, kita menunjukkan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Iya, kadang orang berkata, aku paling susah, aku tidak ada orang yang seperti aku susahnya, menderitanya. Bapak saudaraku, saya mau katakan, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kamu dicobai, Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Berarti kita diberi kesempatan untuk terus bangkit. Tidak ada kata menyerah bagi orang percaya. Orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Ya, mereka tidak ada kata untuk putus asa. Untuk merenungi nasib yang tidak enak. Tapi orang-orang percaya terus bangkit. Memiliki satu semangat. Terus berjuang menghadapi kenyataan seberat apapun. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Amin, saudaraku. Sehingga ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Banyak hal-hal pengajaran, hal-hal yang membuat manusia kadang bisa bingung, Bapak Ibu Saudara. Namun kita jangan bingung, kita juga jangan mudah tergeser oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang membuat kita ini menjadi keblinger. Ya, kita tidak yakin lagi Yesus itu adalah Tuhan. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu sudah di luar. Ya, jika kita memahami Yesus secara manusia, kita tahu betul dia adalah manusia, memang manusia. Dan jika kita bisa mengenal pribadi Yesus secara dalam lagi, kita akan melihat jalan Tuhan, bisa mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Jika manusia hanya melihat satu sisi, itu kurang. Ya, jika orang melihat satu sisi kebenaran Yesus hanya sebagai Allah saja, itu kurang lengkap, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus adalah manusia dan pribadi Allah. Dan untuk bisa memahami dan mengerti dan kenal betul dan percaya betul kepada pribadi Yesus ini, itu butuh kuasa Roh Kudus. Saya hanya memberitakan, saya hanya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja menjamah Bapak Ibu Saudara untuk bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jika hati Bapak Ibu Saudara membuka hati sedikit saja, Bapak Ibu Saudara akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ya, jangan tawar-tawar lagi. Jangan ragu, Bapak Ibu Saudara. Milikilah kepastian hidup di dalam Yesus Kristus. Ya, dunia mengecewakan, manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya, minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar kembali bagaimana Yesus akan datang kembali. Dan ini adalah janji yang murni. Dan dia pasti menepatinya. Jika pada waktu itu Yesus, dia disalibkan, dia akan mengalami sebuah kematian, murid-murid Yesus banyak yang mungkin melarikan diri. Namun ketika mereka melihat Yesus bangkit, mereka semakin semangat. Mereka semakin berapi-api. Ketika Yesus ada, hadir di tengah-tengah mereka, mereka semakin yakin bahwa dia hidup. Janjinya iya dan amin. Apalagi dia nanti akan datang kedua. Kita akan sungguh-sungguh yakin bahwa dia pasti akan datang. Oleh sebab itu siapkanlah hatimu. Siapkan dirimu untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan siapkanlah terlebih proses yang akan kita jalani. Hidup yang semakin dikuduskan, hidup yang semakin dibenarkan. Supaya kita semakin berhati-hati. Jangan kita mudah menerima setiap ajaran firman Tuhan yang seringkali kita bisa salah. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu adalah kehidupan kita. Sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kemudian kita akan melihat Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Saudaraku, ayat-ayat ini seringkali kita dengar. Dan itu mengingatkan kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang tidak hanya belajar mendengar saja. Mari kita terus bersemangat dan bergairah dalam hal ini. Karena kita tahu bahwa kerajaan Yesus Kristus pasti akan hadir. Dan Yesus sendiri akan menjadi Tuhan kita. Luar biasa.
Kemudian Kolose 3 ayat 1-4 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Kenapa saya sampaikan, kenapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena jelas dikatakan ayat ini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Mari kita arahkan pikiran kita kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal-hal yang layak di hadapan Tuhan. Jika hari-hari ini kita hanya berpikir tentang hal yang sementara, mari kita berpikir tentang kerajaan surga. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti di sini adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Hati kita hanya siapkan saja dengan hati yang taat, dengan setia. Amin. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, jelas dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu akan menjadi slogan saja ketika kita tidak menghidupi Kristus dalam diri kita. Ya, dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Luar biasa. Sehingga hidup kita dibaharui serupa dengan Kristus. Inilah harapan kita semua. Ya. Mari kita terus berjuang, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan firman Tuhan ini kita akan dimampukan, kita akan semakin dibersihkan, hidup kita semakin dilayakkan. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kita memiliki pengharapan. Hanya di dalam Yesus yang sanggup membuat kita menjadi umat pemenang. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau ingatkan, mengapa kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena hidup benar adalah syarat untuk kita bisa memasuki kerajaan Yesus. Dan barang siapa yang menerima Yesus, mereka akan dibenarkan. Mereka akan menerima pengampunan dari Tuhan dan bertobat dan hidupnya semakin dipulihkan dari hari ke hari sampai disempurnakan menurut cara dan ukuran Tuhan tentunya. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak tergeser oleh ajaran-ajaran dunia yang hari-hari ini terus membuat manusia jadi bingung, manusia menjadi khawatir, manusia jadi ragu lagi tentang pribadi Yesus. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya mau kembali ingatkan supaya kita memiliki kekuatan. Kita berakar di dalam Yesus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan kamu semakin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Luar biasa, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini satu hal yang indah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang memerdekakan. Firman yang membuat hati kami semakin limpah dengan ucapan syukur. Karena kami sadar kami butuh Engkau setiap hari, setiap waktu. Ajar kami tinggal di dalam firman. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami semuanya dengan firman Tuhan. Dan ampunilah segala hal yang masih kurang berkenan di mata Tuhan. Berkati kami semua, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, dimanapun kami tinggal, kota dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Engkau berkati dengan damai sejahtera. Pimpin para pejabat, petinggi orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara, dalam roh takut akan Tuhan. Kendalikan bangsa ini dengan kuasa Tuhan. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, dan selamatkanlah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat dan sejahtera Tuhan turun atas kami semua sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami yang percaya dan mengasihi Engkau, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.